kan ada dua. Niki napa sing diarani napa Gunung Kawi sing damel pados pesugihan iki? Jadi gini Mas, di Gunung Kawi kan ada dua tempat. Yang satu pesaran Gunung Kawi yang dimakamkan Eyang Jugo sama Mas Raden Imam Sujono. Itu sejarahnya dari Ngayogyakarta Solo. Itu termasuk cucunya Pangeran Diponegoro. Kalau di sini Keraton Gunung Kawi ini petilasan dari kerajaan Kediri zamannya Prabu Kamiswara. Begitu. Jadi antara dua tempat ini memang dikenal pesugihan Gunung Kawi. Sebenarnya itu hanya mitos. Mitos nggih, mitos. Faktanya di sini hanya ngalap berkah kepada Sang Yang Widya atau pada Yang Kuasa, hanya perantara eyang-eyang yang ditempatkan di sini. Jadi kalau Keraton Gunung Kawi ini cucunya Mpu Sendo, kalau di sana cucunya Pangeran Diponegoro. Jadi kalau menurut sejarah di sini lebih tua karena kalau lihat tahunnya 1115, kalau di Eyang Jugo sana 1871. Berarti lebih tua di sini, Pak? Iya, jadi antara pesaran Gunung Kawi dengan Keraton Gunung Kawi ini tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Karena ini petilasan dari kerajaan Kediri zamannya Prabu Kamiswara. Kalau di sana dari Ngayogyakarta dan Solo. Yang juga sama Raden Mas Imam Sujono. Yang bertempat tinggal di Samben itu. Oh, di Samben. Yang Jugo nggih. Itu tempat tinggalnya dulu. Terus beliaunya bertani ke ereng-ereng Gunung Kawi yang di daerah Wonosari, Kecamatan Wonosari itu. Nggih. Makane sing niku enten napa sing biasane lek pendak suro nggih sing gerbek atau kebiar ya. Terus ya itu jalan kaki dari itu memang di pesaran Gunung Kawi. Oh, berarti bukan ke sini tapi ke pesarian yang sana ya? Pesaran Gunung Kawi, sini Keraton Gunung Keratonnya. Kawi. Oh iya. Jadi kalau tamu-tamu yang mau ngalap berkah, kalau di Gunung Kawi sifatnya ziarah seperti Walu Songo. Oh iya. Tapi kalau di Keraton Gunung Kawi sifatnya sudah ada tradisinya, ritual seperti selamatan, masa sesaji, seperti itu. Tapi itu enggak dikhususkan untuk agama-agama tertentu, Pak? Tidak, di sini ya. Toleransi. Jadi kalau ini pesanggrahan ini Kejawen. Yang di atas ini ya? Ini pesanggrahan, ini Kejawen, terus itu padepokannya yang kuning itu. Oh, yang di bawah itu ya? Padepokannya. Terus di sini ada makam jumlahnya 6, ada Sinduarjo, ada Eyang Bronto, Eyang Joyo, Eyang Hamid, itu termasuk cantik-cantiknya. Terus ini Eyang Tunggulwati, kalau menurut sejarah apa itu gurunya Prabu Kamiswara atau orang kepercayaannya. Itu yang dipercaya di sini, yang disakralkan. Oh iya. Yang Tunggulwati. Berarti yang 3 kuburan di depan itu sama yang 3 di mana lagi, Pak? Yang 3 yang di bawah depannya kuning ini. Iya, yang 3 yang di depannya kuning, kirinya itu. Ya, yang 1 yang di pertama itu di pintu masuk itu di bangunan itu di dalam ada makamnya namanya Sinduarjo. Kalau menurut sejarah itu pengawal atau penjaga. Oh, pengawal, penjaganya yang siapa cucunya di Pangeran Diponegoro? Iya, cucunya Mpu Sendo. Mpu Sendo. Ya. Kalau Prabu Kamiswara menurut sejarah Mukso. Jadi hilang raga dan cupanya. Seperti itu. Oh iya. Berarti yang dibicarakan orang-orang tentang pesugihan itu mitos ya, memang ya.
Tapi orang yang ngalah berkah nyatanya banyak yang sukses berhasil karena yang bangun ini bukan masyarakat, bukan perhutani yang punya kawasan. Terus siapa? Ini yang bangun-bangun donatur seperti sama ngalah berkah di sini berhasil terus bangun. Oh gitu. Ya, bantu ya. Ini itu. Seperti ini kan ya donatur ini kepercayaan orang Indo pura. Ini juga donatur. Oh, yang bangun ini ya Pak? Iya, ini baru 3 tahun belum selesai. Oh, yang bangunan sini baru 3 tahun? 3 tahun. Kalau ini sudah tahun 2010 diresmikan. Oh, yang ini? Ya, ini orang-orang Tionghoa dari Cikarang. Namanya Pak Herman, Pak Asen, itu yang bangun ini. Termasuk wihara itu, Dewi Kwan Im itu. Oh, termasuk di situ ya Pak ya? Iya, itu yang bangun ya ini. Di sini ada 5 agama, ada Buddha, ada Hindu, Kristen, itu ada gerejanya. Iya, yang di depan sendiri. Kalau ini sama yang kuning itu kejawen. Kejawen, oh iya. Sedangkan yang bangun itu donatur. Donatur yang ngalak-ngalak berkah sini. Iya. Usahanya sukses, berhasil. Terus saya mau bangun ini Pak, monggo. Oh, gitu, iya. Seperti kasih-bu itu ya tamu-tamu. Ini saya berkata kali monggo. Iya. Mau kamar mandi ya monggo. Pokoknya donatur siapa aja yang mau sukses, mau berkenan mau untuk kenang-kenangan di sini di keraton. Bisa ya Pak berarti ya. Jadi tidak ada bangunannya masyarakat di sini atau pemerintah desa maupun kabupaten belum ada bangun di keraton sini. Iya. Ini semua dari donatur. Oh. Termasuk pabrik jalan itu, parkir itu semua donatur. Iya. Itu. Terus kalau dulunya ini Pak, dulunya itu awal adanya ini tuh apa? Bangunan apa aja yang ada yang pertamanya? Belum ya ini pesantren ini sama ini tapi tidak semegah ini. Oh, berarti cuma ya, masih direhab ya? Iya, ini direnovasi. Itu. Jadi belum ada bangunan, cuma 2 ini antara Padepokan ini yang disebut keraton ini sama pesantren ini yang paling bangunan utama. Tapi sudah direnovasi gitu. Berarti awalnya semua bangunan ini yang paling tua itu? Ya ini sama ini. Sama itu. Tahun berapa itu Pak? Waduh lah ini sebelum 65 sudah ada. Sudah ya? Ada. Oh, gitu. Jadi kan dulu hutan berantara ceritanya. Iya. Terus ada orang petani menemukan bekas-bekas kok seperti bekasnya keraton. Akhirnya ditelesek sampai pariwisata dilihat sejarahnya memang benar. Prabu Kawesara itu suruh rangsar ke Praben dapat petunjuk suruh bertapa ke ereng-ereng Gunung Kawi sebelah selatan dan timur ya di sini. Oh, di sini. Oh iya. Jadi ini kaki Gunung Kawi. Okay. Seperti itu sejarahnya. Jadi mungkin Mas kalau mungkin mau secara berdetail nanti ke sejarah nasional ada. Ada. Jadi ini sudah dipercaya ya bukan nasional, sudah internasional karena tamu-tamu dari Taiwan, dari Malaysia, dari Singapura banyak datang ke sini. Ya. Kalau namanya Jakarta, Surabaya, Lampung hampir tiap hari, Batam itu sudah hampir tiap hari ke sini. Ya tujuannya yaitu tadi ngalah berkah pada dasarnya. Memang kadang-kadang tamu ke sini tuh intinya kaget di mana cari pesugihan ya udah ada di sini hanya ngalah berkah, mohon pada yang kuasa hanya perantara. Tapi kalau hatinya bersih, suci, percaya dan yakin semua permintaannya dikabulkan. Yang penting giat berusaha. Iya, tapi kalau sudah kesini ngalah berkah terus tidak mau kerja ya, dari kerjanya biar artinya hanya jualan, toko atau restoran. Biasanya mungkin satu hari dapat 100.000 hasilnya mungkin karena dari sini mungkin bisa berlipat-lipat seperti itu. Oh, okay. Terus untuk hari-hari biasanya yang paling jadi di sini yang hari paling disakralkan kalau di Keraton Gunung Kawi itu setiap malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Tapi kalau di Gunung Kawi yang juga sana ya sekarang ini hari Kemis Kliwon sama Senin Pahing. Itu termasuk gebaknya Eyang juga dan Mas Mabsono. Gitu ya. Iya. Kalau di sini Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Tapi pengunjung hampir setiap hari ada gitu? Wah, ada setiap hari. Yes, pokoknya kalau nasional sini udah hampir tiap hari. Terus berarti ini buka tiap hari juga gitu? Iya, 24 jam. Oh, 24 jam? Iya, karena apa? Kalau tamu jauh-jauh ada tujuan terus tidak ada kan kasihan. Seperti dari Lampung, dari Medan, Batan terus tujuannya mau
ziarah atau mau ngalah berkah tertutup kan kasihan. Jadi tetap kita buka. Oh lah. Dan ini di sini ini tempat duduknya. Dulu nggak gini karena dibangun terus dibikin seperti itu biar orang nggak bisa masuk situ. Ini nasi 2, teh 2, karena yang sini yang misalkan 2 orang, bunganya warna 3 2, rokok sama apa itu namanya lampu tempel. Ini syarat-syaratnya untuk pasang sesajinya. Itu.